Om Swastiastu. Para sesepuh bini sepuh, para pemimpin kepala ketua pengurus lembaga keagamaan di Indonesia, panitia dan segala jajarannya. Terima kasih atas waktunya. Makanya sabar kejar-kejaran dengan waktu, kepung-kepungan ya. Buka aja maskernya berkelap-kelap. 5 menit tapi lebih sedikit siap. Anggali pagi pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan dari kemarin. Mudah-mudahan semua sehat-sehat walafiat, tidak kurang dari satu bapak. LDD barangkali perlu diketahui bahwa terbentuknya LDD ini karena memang sangat diperlukan. Pertanyaannya karena beberapa kali bagaimana dengan BPH gitu. Pada prinsipnya barangkali sama karena dari segi sasaran termasuk objek subjek sama, tetapi berkaitan dengan tupoksinya yang berbeda. Kalau BPH itu dari segi latar belakangnya karena kami pertama ikut ngurus BPH, ketuanya yang walaupun dulu fokus sendiri. Nah, jadi BPH itu tidak bisa diakui dan diyakini tidak bisa menjangkau sampai ke daerah sasaran, yaitu binaan di daerah-daerah, sehingga harus dilakukan oleh lembaga sehingga dibentuk LDD pada tahun 2014 dengan nomor surat PHDI pusat 58-SK-PHDI-6-2014. Ya, ini harus diketahui dulu. Pengantar bahwa program pembangunan nasional di bidang kehidupan beragama, kita yang baca aja biar nggak panjang kalau itu, yang meliputi peningkatan pelayanan kehidupan beragama, yakni peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dan kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas pendidikan agama, serta pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan. Begitu. Jadi ini berangkat dari kebijakan itu, maka kebijaksanaan pemerintah di bidang pembangunan kehidupan beragama adalah menjadikan agama sebagai pelopor etika agama, inspirator pembangunan dan motivator bagi terciptanya toleransi beragama. Pembangunan di bidang agama ini diharapkan dapat meningkatkan penghayatan moral, kedalaman spiritual dan etika keagamaan, serta penghormatan atas keanekaragaman keyakinan keagamaan melalui peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama, pengembangan kehidupan keluarga sakinah, serta memperkokoh kerukunan antar umat beragama bersama-sama masyarakat, lembaga keagamaan dan instansi terkait lainnya. Dalam mendukung kebijakan pembinaan kehidupan beragama, maka LDD pertama ikut mengupayakan terwujudnya masyarakat agamis berperadaban luhur berbasiskan hati nurani yang disinari oleh ajaran agama. Yang kedua, menghindarkan perilaku-perilaku radikal, ekstrem dan tidak toleran serta eksklusif, tidak mencampuri dalam kehidupan beragama, dan terbinanya masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan sebenar-benarnya, serta menghormati perbedaan melalui internalisasi ajaran agama. Nanti banyak pengantar yang lewatnya saja, dan naskah udah kita kirim ke Pak Putu. Masukannya Pak ya. Iya. Terus visi misinya ini visinya ini juga agar diketahui sampai barangkali harapan yang nanti, yaitu terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang sejahtera dan bahagia, rukun dan hidup damai. Nah, sekarang misinya ini banyak yang baca beberapa aja. Pertama, misinya meningkatkan perilaku berdasarkan keyakinan, takwa, etika dan ritual agama Hindu dalam kehidupan beragama yang modern,
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun sumber daya manusia yang maju, unggul, mandiri, berbudaya berdasarkan dharma. Yeah. Yang ketiga, menumbuhkan wawasan solidaritas dan kemanusiaan internal dan eksternal. Nah, banyak misi kita lewati aja. Waktu muda hanya 60 detik ini. Sedangkan tujuan dan sasaran untuk menghindarkan perilaku radikal dan tidak toleran ini sasaran sama dengan pengantar tadi serta eksekutif. Nah itu untuk membantu program pemerintah dalam rangka usaha-usaha memantapkan pembangunan mental spiritual bangsa, terutama meningkatkan serada dan bakti umat Hindu melalui bimbingan dan penyuluhan. Nah, sedangkan sasaran ini mungkin nanti dia aja di naskah. Nah, sedangkan program sedang juga dari sana. Jadi karena juga waktu kita harus bisa efisiensi karena banyak kegiatan. Berkait dengan kegiatan, jadi yang sudah dari sejak 2014 ada workshop. Terus 2019 sampai workshop di nasional dan regional, bahkan 2014 kita konsultasi nasional dengan Pembimas dan Parisade tingkat nasional. 2019 sampai workshop secara nasional juga Bapak Darmo Wacana. 2020 vakum karena itu masa pandemi. Jadi terus 2021 LDD mengadakan webinar sebanyak 3 kali dengan pesertanya cukup antusias 300 orang, bahkan yang terakhir itu tercatat 700-an, sedangkan yang bisa masuk hanya 357. Ke depan 2002 berarti sebagaimana saya bawakan tadi oleh Pak Dewo, Pak Opung ini. Jadi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya digitalisasi, ya. Terus harapan karena sampai saat ini LDD baru terbentuk di seluruh Indonesia baru 6, sedangkan kita sudah hampir 4 kali bersurat baik kepada Pembimas maupun kepada KDI provinsi. Oleh karena itu masukan dari semua kegiatan workshop dan webinar agar LDD sampai ke pelosok-pelosok, maksudnya terbentuk sampai ke daerah-daerah. Ini mohon karena dibentuk oleh Parisade berkolaborasi dengan pemuka dan pembimas. Kita harapkan berkait dengan kegiatan-kegiatan baik nasional regional, vertikal horizontal bisa terlaksana. Tidak seperti dengan payung, makanya lembaga harus bagus gitu. Jadi ini harapan yang ke depan setelah kita workshop ini, setelah kita melakukan konferensi ini, jadi para Parisade dimohon berkolaborasi dengan pemuka dan pemuka untuk membuka itu. Barangkali itu mohon maaf atas segala kekurangannya, tunggu semangat turut, kupat-kupat 2 menit buat waktunya habis yang sudah bilang permasalahan. Om, santi, Om. Berikutnya BPH Pusat